Halo semuanya, kembali lagi di Labcast, podcastnya para pencipta, inovator, dan pembuat perubahan. Ini adalah tempat suara kreatif bertemu aksi. Oke, jadi di podcast kali ini kita sudah kedatangan salah satu guru yang mengajar di SMA Kristen Satya Wacana. Dan salah satu guru ini tuh sangatlah menarik karena beliau mendapatkan gelar sebagai tutor guru CBP Rupiah Provinsi Jawa Tengah. Dan orang sudah ada di samping saya nih. Halo Bapak. Halo Jo. Oke, boleh nggak nih Pak kita berbincang-bincang nih tentang gelarnya Bapak gitu ya? Ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama gitu ya. Oke. Nah, Bapak bisa cerita nggak nih Pak tentang bagaimana sih Bapak itu mendapatkan gelar sebagai duta guru CBP Rupiah ya, gitu, CBP boleh. Rupiah. Oke. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Raditya Setyajati. Saya merupakan guru sejarah di SMA Kristen Satya Wacana gitu. Jadi, awal mula mengikuti duta guru ini, khususnya duta guru CBP Rupiah yang diadakan oleh Bank Indonesia, itu surat datang seminggu sebelum penutupan. Ini agak panjang ya ceritanya. Boleh. Datang, kemudian diinfokan oleh ibu kepala sekolah untuk Pak Radit ikut gitu. Ini paksaan nih ceritanya ya, paksaan karena awalnya tidak pernah terbayang untuk mengikuti seleksi seperti perdutaan ini gitu. Terus kemudian berlanjut, oke, dengan syarat saya harus dapat tim dulu nih karena ternyata harus take video terkait mengajar gitu ya, harus take video mengajar dan akhirnya ada teman-teman guru yang mau bantu, teman-teman alumni dari SMA Lab juga mau bantu, dan juga murid-murid mau bantu. Akhirnya ya kami take video gitu. Dalam waktu 1 hari take video, terus setelah itu pengumuman jadi semifinalis 25 besar ya di Provinsi Jawa Tengah, dan kami kembali melakukan edukasi ya, istilahnya edukasi terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah yang dikaitkan juga dengan pembelajaran sejarah gitu. Nah, dari situ dari 25 besar itu membuat konten. Jadi konten pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas, dan konten sosial media gitu. Puji Tuhan dari 25 besar dan satu-satunya laki-laki gitu ya. Laki-laki. Ya, masuk ke final 5 besar. Jadi yang lain ibu-ibu guru dan saya satu-satunya bapak guru gitu ya di Provinsi Jawa Tengah yang lolos final ini. Dan bersyukur sekali di tahap presentasi akhir saya mendapatkan gelar juara 1 untuk duta guru cinta sama paham rupiah. Itu ceritanya. Wow. Nah, kira-kira motivasi Bapak itu apa sih Pak ikut ini duta ini, pemilihan duta ini? Oke. Kalau terkait dengan motivasi sebetulnya belum ada gambaran pemikiran seperti apa ya, karena belum pernah sama sekali mengikuti kompetisi seperti ini. Tapi ternyata kita itu harus keluar dari zona nyaman. Ya, istilahnya harus mau keluar dari zona nyaman. Karena apa? Karena ketika kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau bertumbuh dan berkembang jauh lebih baik. Itu sih motivasi yang utama. Dan ternyata dari pengalaman dan gelar yang diperoleh dan dapat juara 1 ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ya istilahnya pemilihan duta guru CBP Rupiah ke tingkat nasional gitu. Dan bukan masalah gelar akhirnya nanti. Yang paling sangat berharga dan mahal dan mungkin tidak bisa terulang lagi adalah bertemu dengan 45 plus saya berarti 46 dari kantor perwakilan Bank Indonesia seluruh Indonesia. Itu pengalaman yang luar biasa dan nggak bisa terbayarkan lah, dan hanya bertemu sebentar, kurang lebih hanya sekitar 5 hari. Setelah itu kami pulang ke tempat daerah kami masing-masing gitu. Berarti kuncinya kita harus keluar dari zona nyaman ya, Pak ya? Betul. Oke. Nah, kira-kira Bapak, apa sih yang Bapak harapkan setelah Bapak kan menjadi duta guru? Kira-kira Bapak, apa sih yang mau Bapak lakukan gitu? Kira-kira. Apa yang mau saya lakukan ke depannya dan terkait dengan gelar ini ya. Sebetulnya gelar mungkin
hanya bisa bertahan sebentar, tapi bagaimana saya bisa memaknai itu. Nah, hal pertama, hal sederhana yang saya lakukan waktu itu adalah ternyata ketika mendapatkan gelar ini saya harus mau mengedukasi siapapun, termasuk siswa, termasuk teman-teman guru, entah ketika saya lagi di koperasi atau di kantin gitu, ataupun ketemu dengan masyarakat yang lain gitu, terkait dengan sekali lagi CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah gitu. Oke, gitu ya Bapak. Ya. Nah, Bapak sebagai Duta Guru CBP Rupiah Provinsi Jawa Tengah ya Pak. Ya. Apa sih Pak tugas dan tanggung jawabnya yang Bapak kerjakan? Ya, untuk tugas dan tanggung jawab sebetulnya saya ini berarti sebagai fasilitator ya, membantu gitu. Nah, karena sekarang ini saya berada di lingkup edukasi, pendidikan, berarti bagaimana caranya saya bisa melakukan kampanye atau campaign terkait CBP ini untuk di pembelajaran saya gitu. Jadi misalkan contoh bahwa uang rupiah itu gitu ya, kan ada tokoh pahlawannya. Nah, di situ ada sangkut pautnya terkait dengan sejarah juga, bagaimana peran beliau, perjuangan beliau untuk Indonesia. Jadi ada history of money-nya ada gitu. Jadi itu bermakna buat saya. Dan juga mungkin di mapel yang lain bagaimana rupiah itu juga bisa berperan di mata pelajaran yang lain gitu. Jadi saya memberikan motivasi juga, memberikan sedikit insight kepada teman-teman guru yang lain mungkin, ataupun dengan anak-anak ataupun di lingkungan sekolah juga gitu. Nah, program-programnya apa aja Pak yang Bapak bikin selama menjadi Duta Guru ini? Yang tadi yang pertama, waktu seleksi saya sudah membuat konten ya. Nanti teman-teman bisa mampir di konten saya bersama tim di belakang layar saya gitu ya. Jadi bisa aja mampir ke Instagram saya Radit Jati gitu ya. Di situ ada banyak konten. Dan setelah saya menyandangkan gelar ini, saya punya konten baru lagi. Misalnya saya seperti mungkin foundernya ya, istilahnya gitu ya. Saya ownernya istilahnya gitu, yaitu Gen Biru, Generasi Bincang Rupiah. Nah, di situ konten-konten yang sudah saya buat adalah saya melakukan edukasi, saya melakukan obrolan edukasi rupiah bersama teman-teman komunitas tuli. Terus kemudian saya berada di sekolah SLB terkhusus untuk tunanetra gitu ya. Terus saya juga berada di panti asuhan juga untuk melakukan edukasi terkait dengan Cinta Bangga Paham Rupiah. Tak lupa, Bapak juga ke pasar. Ke pasar. Ya, Bapak juga ke pasar, yaitu Bapak melakukan edukasi ke penjual jamu yang masih diperas. Ya, gitu. Berarti turun langsung ke lapangan. Iya, betul, turun langsung ke lapangan. Nah, kan Bapak juga berperan sebagai guru di SMA Kristen Satya Wacana. Lalu juga menjadi Duta Guru. Nah, pasti kan banyak banget ya Pak tantangan dan tugas-tugasnya. Bagaimana sih Bapak membagi waktu antara menjadi guru dan juga menjadi Duta Guru? Baik. Terima kasih, Jo. Nah, ini juga pengalaman baru gitu ya. Jadi duta itu pengalaman baru, dan contohnya misalkan kemarin berangkat ke nasional kurang lebih membutuhkan waktu lebih dari 1 hari ya, sekitar 5 hari sampai 1 minggu. Dan tentunya saya melakukan koordinasi dulu dengan pimpinan sekolah, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya kalau meninggalkan kelas dan harus meninggalkan murid-murid gitu ya. Jadi ada koordinasi khusus untuk masalah time management gitu ya. Jadi pembelajaran saya tetap berjalan walaupun saya berada di luar Salatiga, itu yang pertama. Lalu untuk bagaimana saya membagi waktu sendiri, tentunya melakukan edukasi itu tidak harus selalu ada di konten gitu ya. Jadi dimanapun saya bertemu dengan masyarakat, rekan-rekan ataupun saudara saya gitu ya, jadi saya bisa melakukan edukasi. Bahkan misalkan kita sebelahan begini saya bisa langsung melakukan edukasi sama Jojo istilahnya gitu ya. Mungkin juga ketika teman-teman bertemu saya boleh langsung bertanya juga dengan saya gitu. Oke Bapak. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih Bapak bagi generasi muda untuk khususnya itu siswa ya untuk memiliki pemahaman tentang konsep cinta, bangga, dan paham tentang rupiah? Nah ini edukasi langsung nih. Jadi konsep cinta, bangga, paham rupiah itu ya ada 3 pokok tadi itu, tapi masing-masing memiliki pesannya.
Nah, pesannya apa? Cinta ini. Ya, kita harus mau mengenali rupiah seperti apa, gitu ya. Di situ ada pahlawan, flora fauna, kebudayaan, kekayaan alam, dan jangan lupa terkait dengan merawat. Uang jangan diremas-remas, jangan dibasahi, jangan dicoret-coret, misalnya gitu ya. Terus jangan dilipat-lipat, gitu ya. Itu dan juga untuk mewaspadai terkait dengan uang palsu. Bagaimana caranya? 3D. Gimana? Dilihat, diraba, diterawang. Itu baru dari cintanya aja. Cinta aja sudah sekompleks itu ya. Benar. Nah, bagaimana dengan bangga? Nah, terkait dengan bangga ini juga ada 2 pesan. Gimana, Pak? Rupiah ini adalah simbol kedaulatan negara. Ya, jadi misalkan kalau saya punya KTP, berarti saya sah, istilahnya gitu. Nah, pembayaran yang harus dilakukan harus menggunakan rupiah. Di Indonesia khususnya, istilahnya di Indonesia itu pemersatu bangsa, kedaulatan ya, istilahnya gitu. Dan juga rupiah ini adalah alat pembayaran yang sah. Itu kita harus bangga dengan itu loh. Kita aktivitas sehari-hari menggunakan rupiah dalam misalnya belanja ataupun jajan. Nah, sedangkan yang terakhir nih, nah ini buat pesan semuanya terkait dengan paham, yaitu apa? Nah, kita harus berbelanja dengan bijak dan berhemat. Kadang misalkan, aku pengen makan ini banyak, nah ternyata nggak habis, kan sayang ya, saya gitu. Dan berhematnya apa? Menabung, gitu. Atau biasanya kalau kita punya uang logam, masuk ke celengan. Gitu. Disimpan gitu. Iya, benar-benar ditabung. Betul. Nah, sejauh ini menurut Pak Radit nih, pengalaman paling berkesan atau tantangan terbesar Pak Radit itu apa, Pak? Selama menjadi duta guru. Tantangan terbesar. Nah, itu juga ada salah satu, ini saya menjadikan refleksi buat saya ya, Jo, terkait dengan konten yang saya buat. Jadi, apa yang saya buat misalkan gitu ya, mungkin hanya bisa dinikmati oleh kita-kita saja. Nah, saya berpikir, mungkin suatu saat kalau saya mendapatkan kesempatan, saya bisa melakukan edukasi, saya bisa membuat produk bagi rekan-rekan kita yang memiliki keterbelakangan. Contoh misalkan, media yang saya buat, ada board game, ada kartu. Jika saya lakukan permainan itu ke teman-teman atau anak-anak yang tunanetra kan nggak bisa, Jo. Iya, nggak bisa. Gitu ya. Jadi saya pengen suatu saat ada yang mau kolaborasi sama saya untuk membuat game edukasi yang mereka juga bisa menikmati, merasakan gitu, karena mereka juga punya keterbelakangan. Gitu, itu aja sih. Jadi satu hal yang ingin saya lakukan gitu. Wow, keren banget Pak Radit. Oke, untuk penutup ya Pak Radit, apa sih harapan terbesar Pak Radit? Harapan saya ke depan ya, dalam gelar ini ataupun sebagai guru ataupun nanti setelahnya gelar ini juga terlepas, pastinya akan ada duta guru untuk Provinsi Jawa Tengah selanjutnya ya. Kita bisa menjaga negara ini salah satunya menggunakan rupiah. Menjaga yang seperti apa? Tadi berbelanja dengan hemat gitu ya, terus menabung agar perekonomian negara kita semakin kuat dan negara kita semakin mandiri. Nah, bagaimana untuk anak-anak sekolah gitu ya? Untuk kita ya? Untuk teman-teman Jojo gitu ya. Nah, gunakan uang sebaik mungkin gitu ya. Kita kan kalau Jojo masih dapat uang dari orang tua ya. Kalau saya sudah mengelola sendiri. Nah, manfaatkan uang dengan baik, simpan dengan baik ya. Gunakan dompet yang panjang biar uangnya tetap rapi gitu. Jadi sekali lagi, perkuat negara ini melalui pribadi dulu. Ketika kita pribadi sudah bisa merasakan dengan baik, bisa memaknai itu, kita bisa menularkannya ke orang lain. Gitu, terima kasih Pak Radit. Sama-sama, Jo. Oke, segitu aja teman-teman Sobat Labcast. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Labcast, suara kreatif bertemu aksi.